Kenapa bansos pada era Presiden SBY hanya 17 triliun, tapi sekarang ini 2024 naik 496 triliun. Apa rahasianya? 30 kali lebih besar. Mestinya yang harus besar itu pada zamannya COVID. Mestinya ini harus turun. Kenapa dinaikkan? Ini satu misteri, ini keajaiban dunia. Tidak pernah bisa diterima oleh logika waras. Saya tidak menggunakan dua kata ini karena gradasinya masih lemah. Tapi saya ingin mengatakan, it's a matter of life and death. Ini persoalan hidup atau matinya seluruh bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Ini luar biasa. Ini sungguh miniatur Indonesia. Hadir dari semua kekuatan bangsa. Hadir tokoh-tokoh besar Republik ini, dari Muhammadiyah, NU, intelektual. Ini saya kira semua ini calon-calon penerima hadiah Nobel. Ada mantan Menteri Agama, Jenderal, luar biasa. Miniatur Indonesia ini ikhtiarnya mengembalikan kedaulatan rakyat yang sekarang ini dirobek-robek oleh rezim. Saya mewakili masyarakat kampus yang sudah berteriak, hampir seluruh kampus besar di negeri ini sudah berteriak beberapa bulan, beberapa minggu terakhir ini. Tapi suaranya seakan-akan diabaikan. Mereka hanya bersuara yang benar, hanya bersuara menikmati democracy of the intellect, gitu. Tapi ada 4 pertanyaan kampus Bapak Ibu sekalian. Ini satu misteri. Kenapa bansos pada era Presiden SBY hanya 17 triliun, tapi sekarang ini 2024 naik 496 triliun. Apa rahasianya? 30 kali lebih besar. Mestinya yang harus besar itu pada zamannya COVID. Mestinya ini harus turun. Kenapa dinaikkan? Ini satu misteri. Ini keajaiban dunia. Tidak pernah bisa diterima oleh logika waras. Bagi siapapun yang punya nurani dan penalaran tentu bertanya, siapa arsitek dari kesaliman ini? Itu pertama. Pertanyaan kedua, kenapa data KPU, data DPT kita, data rahasia Republik ini disimpan di luar negeri? Kenapa ditaruh di Singapura oleh Alibaba? Ada juga yang kita lihat terkait dengan penyimpanan data ini di Cina dan di Perancis. Kenapa? Apakah Indonesia tidak mampu menyimpan data itu? Ini juga pertanyaan yang misterius.
Pertanyaan yang ketiga, kenapa secara masif dilakukan penggusuran, penguasaan sumber daya alam? Keluarga, saudara-saudara kita di Pulau Rempang yang menghuni pulau itu berabad-abad, kenapa tiba-tiba digusur paksa? Alasannya karena ada orang Cina mau membuat pabrik kaca. Kalau membuat pabrik cukup 1 hektar, itu 10.000 meter persegi. Oke, kasih 100 hektar, tapi juga tidak mau. Dia mau seluruh pulau itu dikosongkan, lebih 13.000 hektar. Lalu kenapa orang setempat harus digusur? Demi untuk kepentingan Cina. Ini ribuan pertanyaan-pertanyaan, karena waktu terbatas. Disingkat saya sekali lagi, mari kita menyuarakan democracy of the intellect, karena suara kita ini harus diperdengarkan pada seluruh hati dan nurani rakyat. Ini bukan pekerjaan sederhana, tapi ada 3 istilah, Prof. Din, Bapak Ibu sekalian. This is extremely important. Saya tidak pakai istilah itu, bahwa ini pergerakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat ini amat-amat penting. Ada lagi istilah kedua, absolutely vital, sesuatu yang mutlak. Saya tidak menggunakan 2 kata itu karena gradasinya masih lemah. Tapi saya ingin mengatakan it's a matter of life and death. Ini persoalan hidup atau matinya seluruh bangsa Indonesia. Ayo mari kita merawat kebesaran kita bersama untuk anak cucu kita di masa depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepuk tangan kepada Bapak Profesor Dr. Hafidz Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu bapak dan semua yang hadir pada kesempatan ini, dengan penuh rasa tawadhu di hadapan senior saya, sesepuh saya, dan juga semua yang telah berjasa melebihi dari saya. Oleh karena saya paling tidak mengawali dengan 2 hal. Pertama, bahwa beberapa saat yang lalu gerakan dari kampus dimulai dari UGM dan seterusnya, dan alhamdulillah saya ada di sana di UGM, dan dapat sorotan dari 2 pejabat teras bahwa gerakan di kampus itu adalah gerakan yang tidak bersih, sampai pada kurang yang pertama. Nah, untuk bila ini. Karena apa? Sebenarnya orang kampus itu memang ada 2 golongan. Barangkali yang dikehendaki itu golongan intelektual yang seperti yang diinginkan ini. Tapi yang bersih, people oriented intellectuals yang peduli pada masyarakat, itu juga bagian tersendiri. Jadi di kampus itu ada 2 golongan besar, dan alhamdulillah yang bersuara itu adalah mayoritas yang memang mendengarkan keluhan dari rakyat yang selama ini harus diperjuangkan. Itulah yang diwujudkan. Tanpa ada kompromi dengan yang lainnya, ternyata kan bergerak semua kampus, kecuali beberapa kampus yang diatur, mulai dari Semarang, Purwokerto, dan seterusnya. Nah, ini pertama. Yang kedua, mohon maaf, tadi disebut saya mantan rektor. Ini kan luar biasa. Saya mau berangkat sini tuh meetingnya itu berkali-kali. Nah, kalau dimaksud presidium, mohon maaf, kampus itu bukan beretik official atau government, tapi academic institution. Artinya apa? Pimpinan kampus tidak boleh sepenuhnya mengikuti kebijakan yang ada, dan harus digerakkan oleh orang. Sehingga pimpinan akademik memang harus mengontrol karena mengawal moralitas. Itulah yang menjadi saya kuat untuk hadir di sini. Jadi walaupun saya mantan rektor, mantan pejabat, tapi saya juga selalu ingat bahwa ketika dilantik
mengambil sumpah seperti tadi. Sebenarnya kita itu harus taat pada konstitusi Pancasila, Undang-Undang 45 dan undang-undang berlaku, bukan untuk kepentingan golongan dan pribadi. Tapi yang terjadi sebaliknya, yang dilarang oleh janji di hadapan Allah, di hadapan Allah, tidak sekarang ini. Saya ingat betul, makanya saya waktu jadi rektor juga berusaha untuk mengamalkan itu. Nah sekarang banyak pejabat itu yang lupa dengan sumpah janji. Inilah yang sebenarnya sangat pantas kalau Pak Din tadi memimpin gerakan itu. Bukan kita itu anti, tidak. Mungkin menurut beliau kita itu melawan. Justru kita amar ma'ruf nahi munkar. Kita mengingatkan supaya mereka salah. Itu masalahnya. Jadi saya ini berani di sini itu karena ingin mengingatkan beliau itu supaya tidak masuk neraka di dunia dan di akhirat. Belum tentu nanti di akhirat, karena di dunia juga masuk neraka nanti. Kan kasihan. Makanya gerakan ini sebenarnya untuk menyelamatkan beliau itu. Tapi kalau edisi kamu di sini ada kontrol, mohon maaf, saya tidak takut apapun. Karena kita itu mengingatkan, bukan melawan. Kalau melawan kita dengan kekerasan. Inilah yang sebenarnya yang saya yakini. Mudah-mudahan ini tidak betul, tapi hati nurani saya kok yakin betul. Yang berikutnya, mohon maaf. Jadi, mau diingatkan. Yang terakhir, bagian terakhir. Yang ini yang saya ingatkan bahwa pelanggaran itu tidak hanya dilakukan pasca pemilu, tapi sebelumnya dan saat pemilu dan masih dan apalagi setelahnya disusul dengan PSI kemarin itu yang rata-rata diasumsikan kalau dihitung setiap PPS itu 780 sekian. Mungkin ya? Apalagi 10.000 atau 80.000 itu. Jadi ini kan sudah di depan mata. Kalau sampai ini dianggap tidak ada, ya berarti ketika ada kejujuran itu nyata adanya. Jadi kita mengingatkan mudah-mudahan kita segera kepada orang-orang yang putusan di KPU. Kalau tidak, ini hak Allah mudah-mudahan. Saya merasa bangga bahwa Bapak Senior, Pak Jenderal Harto, Pak Jenderal Sunarko, Jenderal Pak Nurji, dan tokoh yang lainnya, dan juga tokoh Reisar, dan beberapa teman akademisi, dan semua mahasiswa rakyat ini sudah representatif bahwa pendukungnya. Mudah-mudahan ini kita akan retak dan akan semakin dikuat untuk menyelamatkan Indonesia. Sekarang dan seterusnya. Jadi kita tidak rela nanti akan mengandung beban yang berat. Allah persoalan kita ini didengar oleh Allah dan dilihat oleh Allah bahwa kita ini tidak melakukan apa-apa, termasuk bayar sendiri di sini kita. Tidak ada yang bayari, tidak ada yang dan sebagainya. Jadi Allah memberikan balasannya limpah. Insya Allah kita menyaksikan mudah-mudahan ada yang bermanfaat dan maupun teman-teman yang salah mengampuni dan juga Bapak Ibu sekalian ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.